Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020. Harapan Ibu bahwa kalian semua sehat-sehat, masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring melalui Google Classroom. Kalian bisa mengikuti pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan kita pembelajaran di minggu hari ini. Untuk hari Kamis, besok tanggal 15 Oktober 2020, Ibu akan menunggu kehadiran kalian yang beberapa waktu ini tidak mengerjakan tugas. Ibu akan menunggu kalian untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal, yaitu pukul 7.15. Silakan kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12 IPS ditunggu untuk melakukan konsultasi terkait dengan materi pembelajaran ini. Oke, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Silahkan di GCR masing-masing bisa melakukan presensi. Ibu tunggu paling lambat sampai pada hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anak-anak, pada saat pandemi ini Ibu berpesan bahwa kalian harus tetap menjaga 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak. Kemudian yang kedua yaitu rajin untuk mencuci tangan dengan sabun, atau bila tidak ada kita akan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga akan selalu memakai masker selama kalian berpergian atau meninggalkan rumah, bertemu dengan teman-teman, kalian harus menggunakan atau memakai masker supaya meminimalkan terjadinya penularan COVID-19. Oke anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran pagi hari ini. Selamat menyimak materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, saat pagi hari ini kita memasuki materi, yaitu melanjutkan tadi yang pertama. Kalau pada bagian pertama kita membahas tentang perubahan sosial di dalam masyarakat, yang kedua yaitu terjadinya modernisasi, kemudian yang ketiga pada kesempatan ini kita akan belajar bersama yaitu tentang globalisasi. Nah, Ibu yakin bahwa kalian sudah tahu artinya globalisasi. Bahkan kita mengalami atau terjadinya globalisasi itu. Kita merasakan globalisasi itu nyata dan sudah kita alami. Nah, globalisasi merupakan sebuah proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia. Artinya bahwa dalam proses globalisasi ini akan kita terima pengaruh dari budaya barat. Itu akan menjadi sebuah dunia yang menyatu atau mengglobal ke seluruh penjuru dunia. Ada banyak hal yang bisa kita lihat seiring dengan arus perkembangan zaman dan arus perkembangan teknologi informasi. Oke, kita akan melihat bahwa globalisasi ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Menurut Robin Cohen mengatakan bahwa ciri yang pertama adalah
perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pada produksi ekonomi menjadi bergantung. Jadi dalam dunia atau masyarakat yang berbeda itu akan terjadi produksi ekonomi yang saling bergantung. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu terjadinya peningkatan interaksi kultural melalui media massa, kemudian melalui berita secara internasional. Jadi di sini pada karakteristik yang ketiga itu akan ada pertukaran hubungan kebudayaan yang bisa kita ambil, kita lihat, kita akses melalui media massa atau berita yang itu secara internasional. Kemudian yang terakhir, karakteristik yang terakhir yaitu bahwa munculnya masalah bersama. Masalah bersama seperti apa? Misalnya penyakit AIDS. Kemudian terjadinya flu Singapura atau flu Singapura. Kemudian saat ini kita merasakan juga yaitu terjadinya pandemi yang disebabkan oleh virus corona atau terjadinya COVID-19 di Indonesia. Itu akan merupakan karakteristik kita yang keempat. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, faktor-faktor dalam globalisasi atau faktor yang menunjang, mendorong terjadinya globalisasi yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ini akan menjadikan terbukanya sistem perekonomian. Kemudian kita akan melihat juga bahwa mengglobalnya pasar uang. Jadi kita akan melihat perkembangan yang pesat, terjadi perubahan yang terjadi secara mendunia yaitu dalam bidang perekonomian dan mengglobalnya uang, ya. Atau kita melihat mengglobalnya pasar uang. Lanjut lagi bahwa gejala-gejala globalisasi dari faktor pendorong itu kemudian muncul. Gejala-gejala globalisasi yang ada di dalam masyarakat kita akan melihat dari beberapa bidang. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang politik, bidang budaya, dan bidang agama. Dalam bidang yang pertama yaitu iptek, kita akan melihat bahwa perkembangan iptek itu sangat luar biasa terjadi. Hampir terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di seluruh dunia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini kita akan melihat bahwa pembangunan ekonomi, terjadinya globalisasi dalam pembangunan ekonomi hampir seluruh dunia kita merasakan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini kita akan melihat melalui teknologi informasi yang kemudian ini akan berpengaruh terhadap perkembangan politik. Munculnya demokratisasi hampir di seluruh dunia kita merasakan, itu menjadi bagian dari gejala dalam bidang politik. Kemudian gejala yang berikutnya dalam bidang budaya. Nah, kontak dengan budaya luar, terjadinya akulturasi maupun asimilasi itu akan menjadi salah satu gejala terjadinya globalisasi dalam bidang budaya. Kemudian yang terakhir yaitu agama. Nah, dalam bidang agama ini
kita melihat bahwa dalam keberbedaan agama ini akan muncul sebuah toleransi antar umat agama yang berbeda-beda. Sikap saling menghormati, saling menghargai antara satu keyakinan, satu agama yang satu dengan yang lainnya yang berbeda. Nah, itu gejala-gejala dalam globalisasi. Oke, kemudian kita melanjutkan. Nah, setelah gejala itu ada, kemudian ada dampaknya. Dampak dalam hal ini kita akan melihat banyak hal. Terjadinya urbanisasi. Urbanisasi adalah apa? Ya, perkembangan dari masyarakat desa ke kota. Nanti ada faktor yang mendorong atau menyebabkan itu berasal dari desa, dan faktor yang menarik yang berasal dari kota. Mengapa orang-orang desa pindah ke kota? Karena ada faktor yang mendorong dan faktor yang menarik. Kemudian yang kedua yaitu kita melihat dampak yang berikutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menjadi perbedaan yang sangat tajam atau menyolok antara orang-orang dengan kemampuan sosial yang atas dan bawah, terjadi jurang barisan seperti itu. Kemudian kita melihat juga yaitu terjadinya pencemaran lingkungan alam. Mengapa? Perkembangan ekonomi itu menimbulkan pencemaran, entah itu pencemaran lingkungan alam secara dari limbah, asap, kemudian air, kemudian banyak limbah yang kemudian itu menyebabkan pencemaran pada lingkungan alam. Kemudian adanya kriminalitas ya. Dengan globalisasi ini ada beberapa atau sebagian masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan, sehingga disitulah muncul mereka ingin mencapai segala sesuatu dengan mudah dengan jalan pintas, yaitu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas atau pelanggaran terhadap hukum. Kemudian yang berikutnya yaitu kita melihat adanya mulai memudarnya atau lunturnya eksistensi jati diri bangsa, di mana kita memiliki jati diri yang luhur, yang itu ada pada nilai-nilai Pancasila. Nah, jati diri bangsa ini akan menjadi terkikis atau mulai luntur karena adanya globalisasi. Anak-anak muda sudah tidak lagi loyal atau setia dengan budaya yang dimiliki saat dulu nenek moyang kita, tetapi mereka sudah mengikuti dengan budaya-budaya berasal dari peradaban barat. Mereka sudah tidak mengenal lagi yang namanya musik gamelan, yang namanya mengenal permainan tradisional yang dulu syarat dengan makna, dan itu menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, dari dampak, kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu bagaimana sikap kita sebagai komunitas lokal. Kita sebagai orang-orang yang menjaga jati diri itu dengan baik, maka bagaimana sikap kita? Yang pertama yaitu kita harus bereaksi secara waspada dan hati-hati dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu, tanpa meninggalkan hal yang baik yang sudah kita miliki. Tanggapan positif yang harus kita lakukan sebagai komunitas lokal. Yang kedua yaitu kita harus selektif. Kita memiliki filter ketika ada hal baru masuk dalam komunitas lokal kita. Tidak semua kita terima, tetapi kita harus selektif dan akan memakai secara arif dan bijaksana. Yang terakhir sikap kita yaitu kita harus komunitas lokal itu harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi mempertahankan jati diri bangsa itu.
mengikuti sesuatu yang tidak ketinggalan zaman, tetapi tetap menjaga apa yang kita miliki sebagai jati diri bangsa. Demikian anak-anak untuk pelajaran pada pagi hari ini tentang globalisasi. Dan untuk tugas kalian di dalam pembelajaran daring atau belajar dari rumah, yaitu silahkan kalian mencari clipping, entah itu dari internet atau dari media massa, koran atau majalah, silahkan berkaitan dengan globalisasi. Satu siswa yaitu satu clipping, satu lembar saja, dikumpulkan paling lambat besok hari Jumat jam 12 siang. Itu tugasnya ya. Terima kasih perhatiannya, dan kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menjalankan tugas dan terima kasih perhatiannya.